eyes with a polka dot robot. I asked if they like some lemonade. 6 kemenangan beruntun dan masih bisa terus bertambah. Itulah yang berhasil dilakukan tim Jongkwanjang Red Sparks saat ini. Tim asuhan dari pelatih Ko Hee-jin itu telah menjelma dari tim yang sempat memiliki penampilan inkonsisten, berubah untuk menjadi tim yang sulit dikalahkan. Perubahan sistem permainan dari mengandalkan 3 penyerang menjadi 2 saja tentu jadi salah satu faktor kunci. Tapi tak hanya itu teman-teman, saat sisi lain ada juga peningkatan dari faktor lainnya. Seperti kemampuan tim Red Spark dalam melakukan blok terhadap serangan lawan, ada peningkatan signifikan yang juga tergambar dari sosok Mega pada aspek tersebut. Lantas seperti apa? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Red Spark sempat mengalami mimpi buruk saat di round 1 akhir dan round 2, tim ini dapat dikatakan jauh dari kata konsisten. Saat itu, dalam 8 pertandingan yang mereka mainkan, tim ini bahkan sempat kalah 6 kali dengan hanya meraih 2 kemenangan. Alhasil, tim Red Spark sempat tercacar di peringkat 4 klasmen dan tertinggal jauh dari tim seperti IBK Ultras di posisi 3. Apalagi dengan 2 tim teratas, Hyundai dan juga Pink Spider. Bicara soal momen-momen sulit Red Spark tersebut, sejatinya ada cukup banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Mulai dari serangan-serangan Red Spark yang kurang tajam karena terfokus pada 3 pemain, hingga yang gak kalah penting, kemampuan receive dan juga blocking dari tim yang masih buruk. Saat itu, kemampuan blok dari tim Red Spark sempat mendapatkan banyak kritik, dan itu bukan tanpa alasan. Lihatlah stat di laga Red Spark versus Hyundai saat kedua tim bertemu di round 1. Saat itu, Hyundai mampu menang 1-3 di kandang Red Spark, di mana pasukan Ko Hee-jin tercatat hanya mampu membuat 4 poin blok saja dalam 4 set. Atau stat di laga Red Spark versus I-Peppers round 2. Saat itu bermain 4 set, tim Jongkwanjang hanya mampu membuat 3 blok poin saja, yang menunjukkan buruknya penampilan para bloker tim Jongkwanjang. Hal-hal itulah yang kemudian coba diperbaiki tim Red Spark. Artinya, selain merubah sistem menyerang, Ko Hee-jin juga mengubah sistem bertahan Red Spark. Untuk bertahan, Sung Ju-pyo kini lebih difokuskan untuk receive, sedangkan Buki dan Mega ditugaskan untuk meningkatkan level blocking mereka. Hasilnya pun bagus teman-teman. Paling tidak, dalam 6 laga terakhir saat skuad tim Jongkwanjang belum terkalahkan, saat menghadapi Hyundai, 14 poin blocking berhasil didapatkan pasukan Ko Hee-jin. Sedangkan saat menghadapi High Pass, 11 poin pemblokiran berhasil diperoleh. Terbaru di laga kontra JS Caltex, Red Spark kembali tampil luar biasa dalam melakukan blok demi blok. Kalau boleh dikatakan, ini sih monster blok. Saat para pemain seperti Bukilik, Mega, Jong Ho-young hingga Eun-jin secara bergantian melakukan blok untuk tim Red Spark yang menghasilkan 14 poin pemblokiran. Itu fantastis, karena hanya memainkan 4 set saja. 자, 저 정도로 방향이 바뀌면 브로커 손에 맞았다는 얘기입니다. 그렇죠. 저 정도로 바뀌질 않고 그냥 코트 방향이라면 대부분 백태 쪽에 걸리는 상황이잖아요. 자, 이렇게 백태를 맞으면서 그렇죠. Bicara soal kemampuan blok dari tim Red Spark yang meningkat akhir-akhir ini, kami pikir hal itu tak terlepas dari koordinasi tim yang makin baik. Seperti kita tahu, untuk bisa melakukan blok diperlukan timing yang tepat. Artinya, bloker harus bisa melihat gerakan setter lawan dan memperhatikan arah bola, termasuk waktu bola dipukul lawan. Tapi selain itu, blok juga membutuhkan koordinasi yang bagus dari tim. Blok yang efektif biasanya dilakukan bersama rekan, di mana blok itu kita sering sebut sebagai blok ganda atau triple. Komunikasi yang bagus membuat blocking makin rapat, dan itulah yang dilakukan para pemain Red Spark akhir-akhir ini. Mega punya koneksi yang baik dengan Jong Ho-young maupun Park In-jin, begitupun Buki. Dan itu kenapa kemampuan blok Red Spark akhir-akhir ini meningkat signifikan. Seperti yang disampaikan oleh pelatih Red Spark Ko Hee-jin, di mana dalam interview yang kami kutip dari Sport Never, ia menjelaskan jika itu tak terlepas dari Buki dan Mega yang jadi senjata di kiri dan kanan. Jika Bukilik masuk bersama Mega, itu menjadi senjata ganda di kiri dan kanan.
pemblokir didistribusikan. Semakin sering saya melakukannya, semakin percaya diri saya. Beberapa taktik pemblokiran yang kami inginkan dimungkinkan karena kami memiliki Bukilik. Saya sangat bersyukur, ujar Ko Hee-jin, sumber Sport Never. Bicara soal blocking, untuk saat ini Jung Ho-young adalah pemain dengan skor blocking tertinggi di tim Red Spark. Ia punya catatan nilai 0,67, diikuti oleh Park Eun-jin dengan 0,59. Tapi yang menarik, Mega ini ternyata punya skor yang hanya beda tipis dalam hal blok dengan pemblokir utama Red Spark. Saat ada di posisi 3 dengan 0,56, yang tinggi teman-teman, coba bandingkan dengan Buki punya 0,36. Bicara soal kemampuan blocking Mega, pemain asal Jember Indonesia itu memang mengalami peningkatan yang cukup impresif dibandingkan musim lalu. Lihatlah statistik pemblokiran miliknya. Di musim 2023-2024, ia hanya punya angka 0,4. Dan seperti yang sudah kita tunjukkan tadi, di musim ini angka itu meningkat di angka 0,56. Yap, di musim keduanya ini, Mega memang punya pembacaan blocking yang sangat bagus, yang tentu saja diikuti dengan timing yang pas atau tepat. Keren deh pokoknya, apalagi kalau ngelihat selebrasi Mega usai melakukan blok. Dingin abis dah. 메가 칩니다. 자, 염혜성 선수가 그 강한 실바 선수의 후위 공격을 정말 안정감 있게 잡아냈고요. 블로커 쪽에 걸리질 않다 보니까 이 위치 선정을 정확하게 했거든요. 그렇습니다. 일단 두 번째 볼 메가 선수가 때렸는데, 자, 이 공간에 Melihat data-data itu, sekali lagi wajar jika kita sampaikan bahwa Mega adalah salah satu kunci kebangkitan dalam hal pemblokiran tim Red Spark musim ini. Walau tentu peran pemain lain juga nggak kalah krusial, karena Mega nggak bisa main sendiri kan? Oh iya, sekarang jelas, Red Spark tengah berada di momentum yang sangat-sangat positif. 6 kemenangan dalam 6 laga terakhir adalah hal yang patut disyukuri dan dijaga konsistensinya. Para pemain pun nampak sangat hangat. Lihat deh bahagianya Mega dan Buki yang mendapatkan hadiah dari para fans yang mirip. Hingga kehangatan dan pelukan yang kembali kita lihat dari kakak Yom dan Mega. Di sisi lain, terlepas dari para pemain yang menunjukkan kehangatan dan koneksi bagus, kita juga harus respect dong sama Coach Ko Hee-jin. Cara dia selalu berdiri di sisi lapangan, selalu ikut berselebrasi dan memberikan semangat pada para pemain adalah alasan kenapa para pemain tim Red Spark selalu memiliki pelindung, bahkan saat mereka tak tampil bagus. Dan sungguh, Mimin sih respect banget sama pelatih satu ini. Apalagi Mega kayak memiliki seorang kakak atau ayah di sana. Jadi itulah cerita dari bagaimana Red Spark berubah dari tim yang sempat memiliki blocking rentan jadi tim dengan monster block yang dipimpin 4 pemain, Mega, Jung Ho-young, Park Eun-jin, dan juga Bukilik. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.